Yoho, apa kabar nakama semuanya? Hari ini merupakan hari yang cerah. Semoga nakama bisa sehat selalu dalam menjalani aktivitas. Ada banyak misteri yang hadir dalam dunia One Piece. Eiichiro Oda merupakan mangaka yang benar-benar jago dalam membuat hype suatu misteri atau suatu cerita. Dan sampai sekarang, kami masih penasaran dengan karakter King. Sebetulnya, King itu berasal dari ras apa? Sehingga itulah hal yang akan kita bicarakan, yakni mengenai ras King. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. King, ia merupakan salah satu dari petinggi bajak laut Kaido, yang sepertinya King adalah petinggi tertinggi Kaido, layaknya tangan kanan dari para Yonko. King mengerti apa yang harus ia lakukan tanpa disuruh oleh kaptennya. Ketika Kaido sedang sibuk dihajar oleh Akazaya, King langsung mengambil alih komando. King langsung memerintahkan apa yang harus dilakukan oleh bajak laut Kaido terhadap para penyusup yang mencoba untuk merusuh party di Onigashima. Sejauh ini, sifat kepemimpinan King adalah yang terbaik di mata kami. Ketika Big Mom pertama kali dibawa ke hadapan Kaido, Big Mom sempat mengatakan kepada King bahwa ada 3 ras yang menghilang dari tempatku, dan salah satu dari mereka telah hilang di telan waktu. Tapi kau masih hidup, King, yang artinya ini menandakan bahwa ras King ini merupakan ras yang sangat-sangat langka. Sekarang mari kita lihat penampilan King. Ia memakai sebuah kostum yang serba hitam dengan sayap besar berwarna hitam. Jika kita membicarakan tentang sayap, maka topik yang kita bahas tidak akan jauh dari orang-orang di Skypiea. Dan izinkan kami menunjukkan karakter yang ada di Skypiea, yakni Om dari Birka, Wiper dari Sandia, dan Konis dari Skypiea. Jika nakama perhatikan dengan baik, meskipun ketiga orang ini memiliki sayap, namun mereka memiliki struktur sayap yang berbeda. Hal ini terjadi karena ketiga orang ini dilahirkan di tempat yang berbeda, yang tentunya dilahirkan oleh suku yang berbeda pula. Yang berarti setiap pulau dan setiap ras di Pulau Langit memiliki struktur sayap yang berbeda-beda. Jika bukan Wiper, Om atau Konis, lalu sayap King ini mirip siapa? Menurut kami, sayap milik Uroji adalah yang paling mirip dengan sayap King. Hanya saja sayap King berwarna hitam, namun sayap Uroji ini berwarna putih. Namun meski begitu, sayap Uroji ternyata tidak sebesar milik King. Sayap Uroji hanya mencapai setengah badan dari Uroji, sedangkan sayap King ini lebih besar dan lebih lebar hingga mencapai kaki milik King. Dan secara faktanya, sayap Uroji ini lebih mirip kepada orang-orang Birka. Jadi pertanyaannya lagi, sebetulnya King ini berasal dari ras apa? Mari kita lihat pada One Piece chapter 795. Di chapter itu adalah chapter di mana secara resmi Kaido diperkenalkan dan ditunjukkan fisiknya dalam manga ini. Kami pikir itu merupakan chapter yang benar-benar garang, karena kita bisa melihat wujud dari seorang Yonko, orang yang memegang 1/4 dari lautan ini. Ketika Kaido jatuh, yang mana itu memberikan dampak kerusakan yang benar-benar gila pada tanah yang Kaido jatuhi. Di sini ada komentar menarik dari para supernova yang waktu itu sedang rapat. Hawkins berkata, bukankah ada legenda yang mengatakan bahwa ada sebuah pulau di langit di atas kita berpijak yang berisikan para monster untuk hidup. Yang mana jika legenda ini benar, kita memiliki kemungkinan bahwa ras King itu berasal dari legenda yang ini. Sebuah legenda di mana di Pulau Langit terdapat sebuah tempat di mana para monster untuk hidup. Dan di sini Hawkins mengatakan bahwa ada sebuah legenda yang mengatakan, sebenarnya apa sih artinya legenda?
Legenda adalah cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh, peristiwa, atau tempat tertentu yang mencampurkan fakta historis dengan mitos. Sebuah pemusnahan. Kami pikir jika ras King merupakan ras yang dianggap sebagai monster, ada kemungkinan bahwa ras ini digenosida oleh penduduk setempat. Maksud kami, layaknya Chopper yang dulu dianggap sebagai monster, orang-orang setempat benar-benar berjuang sekuat tenaga untuk menghabisi monster tersebut. Dan King diperlihatkan sebagai karakter yang benar-benar misterius. Ia tidak menunjukkan sedikit pun kulitnya, layaknya Katakuri yang menutupi mulutnya. Katakuri memiliki kondisi mulut yang berbeda dengan yang lain, yang akhirnya ketika orang-orang melihat mulut Katakuri, orang-orang akan tertawa dan mengejek mulut Katakuri. Dan apakah hal yang sama terjadi dengan King? Kami pikir ras King ini mendapat masalah yang serius di masa lalu, yang akhirnya membuat dirinya menjadi King yang kita kenal sekarang. Seseorang misterius yang memiliki sayap yang tidak menunjukkan kulitnya sedikit pun. Oh ya, ngomong-ngomong, perawakan King ini, terutama wajah dan sayapnya, digambarkan lumayan mirip dengan legenda Jepang yang disebut sebagai Karasu Tengu. Bagi nakama yang sudah menonton video histori dari kami mengenai histori yang berkaitan dengan Tengu Yama Itetsu, pasti sudah kenal dengan nama Tengu. Karasu Tengu adalah makhluk legendaris atau mitos yang ditemukan dalam cerita rakyat Jepang. Ini sangat cocok dengan tema Jepang Ako no Kuni. Karasu Tengu digambarkan sebagai setengah burung dan setengah manusia. Sisi setengah burung mereka tampak seperti burung gagak. Mereka memiliki bulu hitam bagaikan raja. Karasu Tengu adalah ahli seni bela diri yang sangat baik dan ahli dalam bertarung dengan senjata. Menurut cerita rakyat Jepang, pendekar pedang terbaik di Jepang dilatih oleh Karasu Tengu. Karasu Tengu digambarkan sebagai makhluk jahat mirip gagak dengan tubuh manusia. Ia mampu menculik orang dewasa dan anak-anak, menyalakan api, dan mencabik-cabik mereka yang dengan sengaja merusak hutan. Karena Tengu hidup di pepohonan, kadang-kadang Tengu juga akan menculik manusia hanya untuk dibebaskan. Tetapi orang yang selamat atau beruntung akan pulang ke rumah dalam keadaan demensia. Bagi yang tidak tahu, demensia adalah penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Dari historis Karasu Tengu ini, kami pikir benar-benar berkaitan dengan karakter King. Bukan hanya dari penampilan, tapi dari sifatnya juga. Yang mana Queen pernah mengatakan bahwa King adalah orang yang suka menyiksa. Sedangkan Karasu Tengu dikatakan sebagai orang yang mencabik-cabik mereka yang dengan sengaja merusak hutan. Karasu Tengu juga menyalakan api, dan di tubuh King terdapat sebuah api. Sehingga kesimpulannya, kita memiliki dua kemungkinan mengenai ras King ini. Yang pertama adalah ia berasal dari ras Birka. Hanya saja sayap King ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada orang-orang Birka pada umumnya. Atau kemungkinan yang kedua adalah King berasal dari sebuah ras yang dikatakan tempat di mana para monster berada. Kalau kami lebih menyukai kemungkinan yang kedua. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo Goods One Piece, yaitu teaser. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog teaser kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan teruntuk nakama yang ingin membeli case One Piece, sekarang nakama sudah tahu di mana tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah di Vegapunk Store. Nakama bisa mencarinya di Shopee. Mulai dari desain case yang estetik, case yang sangar, hingga case yang epic ada di sana. Nakama juga bisa custom case menggunakan gambar favorit nakama. Sehingga tunggu apa lagi? Jadi
Kami Diskus OP dan terima kasih banyak.